Halo warga intelektual sekalian, beberapa hari yang lalu Eris TV dan Elia Miron live bareng guys. Dan ketika mereka live bareng, saya melihat ada suatu hal yang sangat-sangat menarik. Apa itu? Mereka memperdebatkan yang namanya ketuhanan. Apa definisi daripada ketuhanan? Antara Eris TV versus Elia Miron memperdebatkan, mereka adu mekanik guys. Ya, mereka memperdebatkan yang namanya pengertian atau definisi daripada menuhankan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih definisi daripada menuhankan itu? Apa pengertiannya? Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, menuhankan itu tidak berlaku pada agama lokal kalau saya perhatikan. Jadi yang dimaksud oleh Eris TV dan Elia Miron itu kalau saya perhatikan itu ya, menuhankan versi agama Abrahamik, bukan versi agama lokal. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa dalam agama lokal itu nggak ada istilah menuhankan? Kenapa? Apa alasannya? Kemudian, Tuhan siapa yang paling sakti? Apakah Tuhan agama lokal atau agama yang dari Timur Tengah? Kenapa kalau saya perhatikan itu ya, kenapa agama lokal sekarang ini cenderung ya, nggak semuanya tapi ya, cenderung dikriminalisasi, cenderung ditinggalkan. Apa alasannya? Apakah karena surga daripada agama lokal ini kurang menarik gitu ya kan? Apakah karena surga di agama lokal ini tidak ada bidadari yang montok-montok ya kan? Apakah karena di agama lokal ini tidak ada bidadari yang semok-semok sehingga agama lokal ini tidak diminati? Apakah karena agama lokal ini tidak memberikan kepastian wajib masuk surga atau auto masuk surga? Kalau kita bandingkan dengan agama sebelah misalnya. Nah, dalam agama sebelah itu kan kalau lu masuk ke agama kita, lu mengucapkan kalimat bla 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 bla, maka lu akan masuk surga, auto masuk surga. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasannya kenapa leluhur kita itu pelan-pelan ya, atau masyarakat Konoha itu pelan-pelan meninggalkan ajaran leluhur mereka? Apakah ini pengaruhnya karena agama luar memberikan atau agama sebelah memberikan yang namanya kepastian, sementara agama lokal tidak memberikan kepastian? Kemudian, kenapa agama lokal itu tidak ada yang namanya kitab suci? Apa alasannya? Kenapa di agama luar itu ada kitab suci, sementara agama lokal itu mereka mengatakan bahwa kitab suci adalah agama, maksudnya kitab suci kita itu adalah alam semesta. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan kejadian yang baru-baru ini viral, banyak pengerusakan lingkungan, pembabakan liar, ya, hutan digunduli, banjir, ya, longsor dan sebagainya. Apakah ini mempengaruhi? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh nggak berpengaruh. Tapi kan permasalahannya, agama lokal itu kan punya kitab suci yaitu alam semesta. Hutan, tanah, air, udara. Mereka jaga karena itu adalah bagian daripada kitab suci agama lokal. Nah, apakah ini alasannya? Zaman dulu, Nusantara itu tidak dirusak oleh nenek moyang kita. Karena mereka menganggap bahwa hutan itu adalah kitab suci. Alam semesta ini adalah kitab suci. Sehingga mereka tidak merusak yang namanya kitab suci mereka. Sehingga tidak terjadi yang namanya banjir, tidak terjadi yang namanya pembalakan liar, tidak terjadi yang namanya mengalihkan fungsi hutan jadi perkebunan kelapa sawit. Apakah ini mempengaruhi gitu? Nah, ketika hutan ditebang, ketika pohon ditebang, maka biasanya agama lokal itu akan berteriak. Mereka berpikir bahwa kayu itu punya darah. Mereka tidak nyaman kalau hutan ditebang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini yang dianut oleh Kang Deddy Mulyadi sehingga dia akan nggak mau diam gitu ya kalau ada masalah lingkungan gitu? Apakah ini yang mempengaruhi Kang Deddy Mulyadi sehingga dia sangat kesal ya, bisa menangis ya kalau hutan dirusak? Apakah karena Kang Deddy Mulyadi dugaannya ya mempunyai kitab suci dua, satu kitab suci dari Timur Tengah, satu kitab suci alam semesta? Apakah itu alasannya?
Sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya tidak berpihak pada Elis TV dan Elia Miron ya. Menurut saya pribadi sah-sah aja kalau mereka berdebat ya, asal pendukungnya jangan saling menghujat satu sama lain ya. Itu kalau saya perhatikan. Karena menurut saya pribadi itu ya, mohon maaf ya, sebelum kita masuk pembahasan apa sih definisi daripada menuhankan itu. Mohon maaf ya, saya bukan tidak peduli dengan agama, tapi menurut saya pribadi, agama itu adalah ranah privasi, kemudian agama itu adalah masalah keyakinan, bukan sesuatu hal yang masuk akal, logis, atau rasional. Ya, agama itu adalah subjektif, bukan objektif ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan agama saya yang paling benar, ya nggak jadi masalah. Asal jangan mengata-ngatain agama lain sesat gitu. Kalau mengata-ngatain agama lain sesat itu sudah menyimpang ya. Dan itulah alasannya kenapa saya bikin channel ini. Karena apa? Karena banyak warga Konoha yang berpikir bahwa agamanya yang paling benar sehingga menyesatkan agama lain dan terjadi yang namanya intoleransi. Nah, bagaimana dengan Eris TV? Apakah Eris TV menemukan definisi daripada menuhankan? Apakah Elia Miron mengerti definisi daripada menuhankan? Mari kita diskusi ya. Saya tidak mengguru yang nonton videonya, mari kita diskusi ya. Jadi kalau saya perhatikan diskusi daripada Elis TV dan Elia Miron ini, saya melihat seperti diskusi debat kusir gitu ya. Nggak ada juntrungannya gitu ya. Apa sih definisi daripada menuhankan itu? Definisi daripada menuhankan itu, ya ini definisi versi agama Abrahamik ya, bukan agama lokal ya. Beda lagi ya kalau agama lokal ya. Karena agama lokal itu tidak punya definisi daripada menuhankan. Kalau versi daripada agama Abrahamik itu, menuhankan itu artinya memberikan kesadaran ya, batin, fisik, dan menempatkan Tuhan itu pada semestinya gitu. Ya, itu definisi daripada menuhankan. Dan tidak boleh menduakan Tuhan itu sendiri. Artinya gini ya, tidak boleh membangun yang namanya patung gitu ya. Makanya di Konoha itu ya, kalau misalnya nih ada yang bangun patung dan lain sebagainya, oh ini syirik gitu ya, ini menduakan Tuhan gitu. Karena kalau saya perhatikan ya, mohon maaf ya, dalam agama Abrahamik itu kan Tuhan itu kan maha pencemburu. Jadi kalau misalnya nih ada gapura misalnya, terus ada patung misalnya, terus kita menghormati patung, maka mereka menganggap bahwa oh ini perbuatan syirik. Makanya di Konoha itu konon katanya menghormat bendera itu perbuatan syirik. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa bendera itu adalah patung. Ya, itu penafsiran mereka. Kalau saya perhatikan ya, menghormat bendera itu adalah syirik gitu. Ada tuh di Konoha ya, kalau saya perhatikan seperti itu. Ada umat yang mengatakan menghormat bendera itu adalah syirik. Kenapa mereka selalu mengatakan syirik, si raja syirik dan lain sebagainya? Apa alasannya? Alasannya itu karena Tuhan daripada agama Abrahamik itu, nggak semuanya tapi ya, rata-rata cemburuan. Tuhan yang maha pencemburu. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh kita menghormat bendera ya. Hanya di Konoha, bukan Indonesia, nggak urusan orang Indonesia ya. Jadi banyak warga Konoha yang tidak mau menghormat bendera guys. Karena mereka menganggap bahwa itu perbuatan syirik gitu. Nah, beginilah kalau agama sudah menjangkiti sampai ke tulang-tulang gitu ya, sampai ke DNA. Sehingga apa? Sehingga kadang-kala kita berlebihan dalam beragama. Nah, ketika kita berlebihan dalam beragama, ketika sudah terhipnotis dengan dogma-dogma, doktrin-doktrin agama, maka biasanya otak kita akan tumpul ya. Otak kita akan mandek berpikir dan kita akan merasa bahwa penafsiran kita yang paling benar, penafsiran kita yang paling suci ya. Padahal yang namanya penafsiran itu kan pendapat ya. Roka Konoha banyak berpikir bahwa penafsiran yang paling benar, pendapat yang paling benar, ini kacau ya. Dan ini yang saya perhatikan dengan debat daripada Elis TV dan Elia Miron ya. Ya, saya mengapresiasi teman-teman yang beragama Kristen ya. Yang saya salut dari agama Kristen itu ya, mereka sangat dewasa. Kalau kita kritik, mereka nggak marah. Tidak seperti agama sebelah. Kalau kita sedikit saja mengkritik, maka akan kejang-kejang kelonjotan bersama. Kita akan diteror, kita akan diancam pembunuhan. Pokoknya kacau banget ya. Ribet banget pokoknya ya. Itu yang saya salut dengan teman-teman Kristen ya. Nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata seperti itu kalau saya perhatikan. Nah, menurut saya pribadi ya, baik pembahasan daripada LSTP dan Elia Miron ini ya, saya tidak menggurui ya, saya juga menghormati LSTP ya, saya menghormati Elia Miron ya.
Tapi kalau saya perhatikan itu, kedua belah pihak cenderung ngotot dalam perdebatan itu, ngotot bahwa pendapat mereka yang paling benar gitu. Nah, inilah efek samping daripada orang, mohon maaf ya, biasanya orang yang terlalu berlebihan dalam beragama. Saya tidak mengatakan Elia Miron dan Elis TV berlebihan dalam beragama ya. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama saya yang paling logis, definisi saya yang paling bagus, itu berbahaya sekali, guys. Karena mereka sudah melupakan fitrah daripada agama itu, melupakan bahwa agama itu adalah suatu hal yang subjektif, bukan objektif. Sesuatu hal yang subjektif itu kan, mohon maaf ya, itu kan seperti mengarang bebas ya. Kalau saya mengatakan, misalnya nih di rumah saya itu ada naga berkepala gajah misalnya, ya sah-sah aja kan? Kan namanya subjektif. Apakah ini berbohong? Enggak. Ini kan keyakinan. Apakah keyakinan itu bisa dieksekusi? Enggak bisa. Apakah keyakinan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Namanya keyakinan. Kalau gue yakin di rumah gue itu ada gajah berkepala naga misalnya, ya nggak jadi masalah ya kan, namanya keyakinan. Nah yang jadi permasalahan itu kadang-kala kita memaksakan bahwa gajah itu berkepala naga. Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa monyet itu berkepala singa misalnya, lalu kita diketawain, ya, maksudnya kita ngetawain orang yang mengatakan seperti itu, enggak, itu salah guys. Karena agama itu ranahnya subjektif ya. Mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Tapi biar benar-benar jujur gitu ya, kita mengakui bahwa agama itu ya ranah subjektif ya. Boleh dikatakan bahwa agama itu kan teori konspirasi ya. Itu kata guru gembul loh, bukan kata saya. Guru gembul mengatakan bahwa agama itu adalah teori konspirasi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang berpikir bahwa agama itu teori konspirasi? Saya tidak nyuruh yang nonton video itu tidak beragama ya, bukan itu tujuan saya. Tapi saya harus jujur gitu ya. Saya nggak boleh nggak enakan ya, harus jujur kalau ya benar, kalau salah-salah gitu. Kenapa saya mengatakan bahwa agama itu teori konspirasi? Kenapa guru-guru mengatakan seperti itu? Karena surga itu kan nggak bisa dikonfirmasi kan? Ya nggak sih? Surga neraka itu kan nggak bisa dikonfirmasi. Emang surga neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nggak ada satu orang pun yang bisa membuktikan surga itu ada, nggak ada, nggak ada. Kalau misalnya mengatakan, oh surga itu kan nanti ya, ya kalau nanti kenapa kita harus membicarakan surga? Surganya bentuknya seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa di sana ada bidadari yang montok-montok gitu ya, bidadari yang semok-semok gitu. Ada yang mengatakan, oh di sana nggak ada bidadari. Oh di sana itu adanya susu. Ya. Ini kan ngarang bebas ya kalau saya perhatikan. Mohon maaf ya. Berimajinasi gitu ya, menghidupkan imajinasi. Jadi agak mirip-mirip seperti ini ya, novel ya, novel ya novel yang sering kita baca ya. Saya tidak mengatakan bahwa agama itu seperti novel ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Disclaimer on ya, dan ini juga hanya di Konoha ya. Jadi itu saya perhatikan guys. Makanya ya kalau kita jeli ya, kalau kita perhatikan itu banyak di Konoha itu yang sudah sakau dengan agama. Orang yang sakau dengan agama itu biasanya tidak akan berpikir rasional. Mereka akan tendensius, mereka akan membela agamanya mati-matian. Ya, biasanya seperti itu. Karena apa? Karena ini doktrin dari kecil, dari dogma dari kecil. Dari kecil di dogma, doktrin bahwa agama kita yang paling benar, yang paling sempurna. Ya, walaupun tidak sempurna-sempurna amat, ya, mereka tetap harus kekeh membela agamanya bahwa agamanya yang paling sempurna. Kemudian, bagaimana dengan agama lokal? Apakah dalam agama lokal itu ada definisi daripada istilah ketuhanan? Nggak ada. Nggak ada istilah menuhan, nggak ada guys. Jadi agama lokal itu yang sebenarnya kalau boleh jujur ya, agama lokal itu tidak mengenal yang namanya monoteis, nggak ada. Agama lokal itu ya menuhankan, bukan berarti saya mengatakan Tuhannya banyak ya, tapi lebih dari satu guys. Itu kalau saya perhatikan, beda dengan agama Abrahamik ya, monoteisme. Ya, jadi mohon maaf ya, sila pertama daripada ketuhanan yang Maha Esa itu kan diambil dari agama Abrahamik kan, monoteisme. Dari agama Islam kan diambil, monoteisme, ketuhanan yang Maha Esa, Esa satu ya kan, mono. Ya nggak sih?
Cara nggak sih sebenarnya? Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan bahwa, eee, Pancasila itu jelek, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi ya setidaknya sila pertama itu kan bukan dari bangsa kita itu diambil, tapi dari bangsa lain ya, kalau saya perhatikan ya. Nah, lalu bagaimana dengan agama lokal? Kenapa agama lokal tidak punya yang namanya kitab suci? Jadi kitab suci daripada agama lokal itu adalah alam semesta. Itulah alasannya kenapa kalau hutan dibabat ya, yang menganut agama lokal itu mereka menangis gitu, mereka menderita. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kitab suci mereka itu adalah alam semesta. Alam semesta guys, laut, air, dan lain sebagainya. Makanya ya agama lokal itu sering menggunakan yang namanya sesajen-sesajen gitu ya, yang sering diejek-ejek oleh agama Abrahamik ya kan. Sering diejek-ejek tuh ya, "Oh ini menyembah berhala." Enggak, bukan menyembah berhala. Itu menghargai alam guys, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk melakukan sesajen ya, tapi ini semacam lokal jenius ya. Kalau misalnya nih kita memberikan sesajen di hutan, maka hutan itu akan dianggap keramat dan tidak akan diganggu. Karena itu adalah kitab suci daripada agama lokal. Namun kalau kita bandingkan dengan agama sebelah misalnya ya, agama sebelah itu kan kitab sucinya itu ada di dalam kertas ya, kalau saya perhatikan ya. Ditulis dalam kertas ya, sampai setebal ini ya kitab sucinya. Nah, kalau ini dirobek-robek, dirusak, mereka akan marah. Namun ya, agama lokal nggak akan marah kalau misalnya kitab sucinya kan nggak ada kitab suci kertas kan, yang ada alam kitab suci agama lokal. Nah, kalau kita bandingkan dengan agama sebelah misalnya. Nah, agama sebelah ini misalnya nih ya, alamnya dirusak misalnya, hutan digunduli ya, dijadikan sawit misalnya, sehingga terjadi longsor karena akar daripada pohon sawit itu akar serabut ya, bukan akar tunggang ya, tidak bisa mengikat tanah, ya, tidak bisa meresap air dan sebagainya. Maka orang yang punya kitab suci tertulis di kertas nggak marah, karena mereka menganggap bahwa kitab suci mereka itu ada di kertas. Tapi agama lokal itu sangat marah sekali. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kitab suci mereka itu ada di alam semesta. Itu kalau saya perhatikan guys. Ya, jadi orang-orang yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur kita, ya seperti Kang Deddy Mulyadi kita perhatikan ya. Kang Deddy Mulyadi itu masih kental dengan nilai-nilai budaya. Sangat kental banget ya. Bahkan dugaan saya ya, banyak keputusan daripada Kang Deddy Mulyadi ini yang berasal dari filosofi Sunda Wiwitan. Egaliter salah satunya. Apa itu egaliter? Kesetaraan. Nah, Kang Deddy Mulyadi kan kalau memimpin itu kan setara. Nggak pernah tuh ya misalnya nih ya, menganggap dirinya paling tinggi, lebih tinggi, nggak ada seperti itu. Bahkan kalau makan juga bareng. Dari mana dia belajar? Dari egaliter Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan sangat egaliter guys. Itu kalau saya perhatikan. Bukan berarti saya mengatakan Deddy Mulyadi itu beragama Muslim ya. Sorry, sorry, sorry. Bukan maksudnya bukan berarti saya mengatakan bahwa dia beragama lokal ya atau agama Sunda Wiwitan ya. Dia jelas beragama Islam ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Nah, inilah yang kalau saya perhatikan itu ya, ini sebenarnya yang hilang dari jati diri bangsa kita. Kita tidak menjaga alam karena apa? Karena kita menganggap bahwa tanah kita ini bukan tanah suci. Tanah suci itu di luar negeri, di Arab sana. Karena kita menganggap bahwa tanah kita itu bukan tanah suci. Kemudian karena kita menganggap bahwa kitab suci kita itu bukan alam semesta, tapi ada di kertas. Nah, ketika kertas ini dirusak, dibakar dan sebagainya, kita lebih marah daripada hutan dibabat, dibakar, dan dihancurkan. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Kenapa sekarang ada yang namanya pembabatan liar gitu? Kenapa hutan dirusak, ya, ekologis dirusak dan lain sebagainya, sungai dirusak dan lain sebagainya. Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena kita sudah meninggalkan filosofi, bukan agama ya, tapi filosofi leluhur kita. Itu permasalahannya guys. Makanya nggak heran sekarang hutan dirusak, apa-apa dirusak, semua dirusak. Ya, lingkungan kita dirusak karena apa? Karena kita sudah kehilangan jati diri. Kita menganggap bahwa kitab suci kita itu ada di kertas.
ya alam itu bukan kitab suci kita. Kalau Konoha itu mayoritas beragama lokal, maka tidak akan terjadi yang namanya kejadian-kejadian longsor, banjir seperti yang ada di Sumatera. Nggak ada, nggak bakal ada. Karena kita akan menghargai yang namanya alam semesta. Tidak ada tuh yang misalnya menteri menggadaikan misalnya, ya di Konoha misalnya, menggadaikan lahan jadi perkebunan sawit misalnya, dan dia dapat komisi misalnya, dia dapat tanda terima misalnya dan lain sebagainya, ya uang tanda tangan. Maka ya ini yang menghancurkan negara kita. Jadi bagaimana memutus ini? Bagaimana caranya melestarikan yang namanya lingkungan? Susah sekali ya sebenarnya. Karena kita butuh yang namanya kesadaran guys, seperti orang-orang barat gitu. Kalau saya bahas seperti ini kadang saya sedih guys ya. Saya kadang mengeluarkan air mata gitu kalau saya melihat bangsa kita sekarang ini sudah kehilangan jati diri guys. Aduh, sedih banget ya melihat kejadian-kejadian banjir itu. Dan kebetulan ya, saya tuh hobi nulis ya. Saya menulis novel yang bertemakan Sumatera yang terjadi banjir di sana ya, longsor. Kenapa terjadi longsor, banjir dan sebagainya? Apa penjelasan yang lebih lengkapnya, lebih dalam gitu? Ya, di sini kan terbatas ya saya menjelaskan ya. Tapi saya sudah jelaskan di novel saya yang berjudul Dana Terakhir. Jadi kisahnya secara singkat ya, kisahnya ini ya masyarakat kita tuh sudah kehilangan jati diri, sehingga tradisi-tradisi kita tuh kita anggap kuno, primitif, kadang kita ngata-ngatain. Kalau misalnya ada memberikan sesajen di hutan, kita dianggap kuno, ya kita dianggap orang yang primitif, padahal itu sangat bermanfaat. Itu semacam oh, semacam lokal jenius ya. Jadi manusia itu kalau dilarang semakin menjadi guys. Maka nenek moyang kita itu mereka menggunakan strategi lain, yaitu sesajen. Kalau kita memberikan sesajen ke satu hutan, maka hutan itu tidak akan digunduli, dibotaki. Apa penjelasan secara ilmiahnya? Sudah saya jelaskan di novel saya. Jadi novel saya ini bukan novel fiktif guys, tapi kreatif non-fiction. Kreatif non-fiction itu artinya saya menulis berdasarkan riset dan kisah nyata. Ya bagi yang tersahabat yang tervino ini kalau misalnya pengen gitu membaca novel yang saya tulis, numpung masih free ya, numpung sekarang mau diterbitin, ada PDF-nya ya. Nanti akan saya kirim di sini WA, hubungi WA ini, masuk ke grup, nanti akan saya kasih PDF novel yang saya maksud. Oke? Demi kebaikan bangsa kita harus rajin membaca. Dan salah satu kontribusi saya terhadap negara yaitu saya memberikan novel free sekitar hampir 100 sampai 200 halaman tuh novelnya. Saya tulis sendiri ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Apa kontribusi kamu terhadap negeri ini?" Ya inilah kontribusi saya. Saya menulis guys, menulis novel ya. Saya meninggalkan legacy ya. Saya meninggalkan semacam oh, pengorbanan gitu untuk negara ini ya. Ini semacam pengorbanan saya untuk negara ini ya. Oke? Demi kemajuan bangsa kita guys. Maka kita harus rajin membaca. Saya kaum intelektual, salam rasional.